Kemarin kita membahas tentang cabang iman yang ke-33, yaitu kita menyebut-nyebut nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah sebutkan betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kita. Yang nikmat-nikmat itu seluruhnya merupakan fadlun minallah. Jadi karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita dan bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa lain, dia adalah al-jamil al-ikhtiyari. Al-jamil al-ikhtiyari adalah nikmat-nikmat yang Allah mengkaruniakannya kepada kita, yang itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa bihi qala al-Baihaqi qala anba'ana al-hafidhu Abu Abdullah qala anshadani Abu Abdullah ibn Abi Dhuhlin qala anshada Abu al-Hasan al-Kindi al-Qadhi idza kunta tatkalane ana sapa sira iku fi ni'matin ing dalem kenikmatan far'aha mongko ngreksa sapa sira utawa melihara sapa sira ing nikmah. Fa innal ma'asi mongko sak temene pira-pira maksiat iku tuzilu bisa ngilangaken apa ma'asi an-ni'ama ing nikmat. Nah, kalau bacanya in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Qala akhbarana Abu Abdurrahman As-Sulami qala sami'tu Al-Husain bin Yusuf Al-Qazwini qala sami'tu Abu Bakr Ahmad bin Ishaq qala sami'tu Al-Junaida qala sami'tu As-Sariyya yaqulu asyukru utawi syukur iku ni'matun nikmat. Wa syukru ala ni'ami lan utawi syukur ala ni'ami yang atase pira-pira nikmat iku nikmatun nikmat. Ila alla yatanaha tumaka yanta ora berakhir, ora entek apa asyukru syukur ila qararin tumaka maring ketetapan. Wa qad qala lan teman-teman wis dawuh sapa al-Imam Syafi'i rahimahullah fi awwali kitabir risalah ing dalam awale kitab ar-risalah. Alhamdulillahilladzi la yuaddi syukru ni'matin min ni'amihi illa bi ni'matin minhu. Alhamdu utawi sekabeh puji iku lillahi kedue Allah alladzi zat la yuadda syukru ni'matin kang ora den tatrapi apa syukru nikmaten nyukuri nikmat min ni'amihi nikmat suwiji min ni'amihi saking pira-pira nikmate Allah illa bi ni'matin kejaba kelawan nikmat minhu saking allazi tujibu kang majibaken ala muaddi dzalika ing atase kang natrapi mangkono-mangkono nikmat apa asyukra ing kesyukuran. Wa bihi amba'ana al-Baihaqi qala amba'ana Abul Qasim amba'ana Ahmad bin Sulaiman amba'ana bin Abid Dunya ila akhirih. Wa bihi amba'ana al-Baihaqi qala fa anshadana Mahmudun al-Warraq
La in kana syukri ni'matallahi ni'matan alayya lahu fi mithliha yajibu syukru. Fa kaifa yasihhu syukru illa bi fadlihi wa in talatil ayyamu wattasalal umru. La in kana lamun ana apa syukri syukure ingsun nikmatallahi ing nikmate Allah iku nikmatan nikmat alaya ing atase ingsun lahu ketuwe wong fi mithliha ing dalem padane nikmat yajibu wajib apa syukru syukur. Fa kaifa mongko halih kaya apa yasihu sah apa syukru syukur illa bi fadlihi kejaba kelawan fadole karuniane Allah. Wa in talat lan senajan suwe apa al ayyamu pira-pira dina wa tasala lan sambung apa al umru umur. Idza mussa bis sarai amma sururuha wa in mussa bid dharai aqabaha al ajru. Wa ma minhum al ilahu fihi minnatun yadhiqu bihal awhamu wal barru wal bahru. Idza mussa tatkala neten kepok sapa wong bisarrai kelawan pira-pira perkara kang nyenengaken utawa nikmat amma mongko nyumrambah apa sururuha senenge senenge sarra. Wa in musalan lamun ten kepok sapa wong bidharai kelawan perkara kang ora nyenengaken tegese musibah utawa nikmah aqabaha mongko ngetut mbureni ing dharra apa al ajru ganjaran. Wa malan ora ana iku minhuma saking karone sarra wa dharra illa lahu kejaba iku ketuwe wong fihi ing dalem minnatun utawi nikmat. Yadhiqu dalam sebagian nuskhah tadhiqu. Yadhiqu rupek biha kelawan minnah apa al ahwamu pira-pira kesedihan wal barrulan dahratan wal bahrulan laut. Wa akhbarana min ghairi riwayatil Baihaqi jama'atun baitaini faqat. Baitaini ing bait loro faqat halih bloko. Idza kana syukri ni'matallahi ni'matan alayya lahu fi mithliha yajibu syukru. Fama liya udhrun ghaira anni muqassirun wa udhriya iqrari bi an laysa li udhru. Idza kana tatkalane ana apa syukri syukur ingsun nikmatallahi ing nikmate Allah iku nikmatan nikmat alayya ing atase ingsun lahu iku ketuwe wong fi mithliha ing dalam padane nikmat yajibu wajib apa syukru syukur. Famaliya mongko ora ana iku ketuwe ingsun uzrun utai uzur ghaira anni sakliyane sak temene ingsun iku muqassirun kang pepeka utawa kang teledor wa udhlilan utawi uzur ingsun iku iqrari pengakuan ingsun bi alaisa kelawan sak temene ora ana iku li keduwe ingsun uzrun utawi uzur. Hadirin pemirsa rahimakumullah, kemarin kita membahas tentang cabang iman yang ke-33, yaitu kita menyebut-nyebut nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah sebutkan betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada kita. Yang nikmat-nikmat itu seluruhnya merupakan fadlun minallah. Jadi karunia, anugerah yang Allah berikan kepada kita dan bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa lain, dia adalah al-jamil al-ikhtiyari. Al-jamil al-ikhtiyari adalah nikmat-nikmat yang Allah mengkaruniakannya kepada kita, yang itu bukan merupakan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kemarin kita membahas atau menyebut nikmat-nikmat Allah hanya sebagian kecil, yang kita ambil yang besar-besar saja dari sekian banyak yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya saking banyaknya. Nah, kalau kita rinci nikmat-nikmat Allah, misalnya kita punya buku tulis yang tebal, kemudian kita tulis satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka buku itu habis dan belum habis nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Bisa dicoba, bisa dicoba, karena ini adalah sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, yaitu kita menyebut-nyebut nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Karena dengan kita ingat dan menyebut-nyebut nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka kita akan bisa mensyukurinya, mengakui kenikmatan tersebut, kemudian kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran sudah menyatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung, menyebut-nyebut nikmat-nikmat Allah, maka kalian gak akan bisa menghitungnya. Maksudnya saking banyaknya gak akan selesai kita menghitung nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan telah kita jelaskan juga bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan itu ada kalanya yang bersifat duniawi, nikmat-nikmat duniawi yang begitu sangat banyak. Kemudian ada nikmat-nikmat dini, nikmat yang berupa agama. Dia beriman, dia sebagai muslim, dia mendapatkan taufik, dan seterusnya dari kenikmatan-kenikmatan agama. Bisa belajar ilmu agama, bisa mendapatkan pemahaman yang benar, berakidah ahli sunnah wal jamaah, dan seterusnya. Itu semuanya adalah nikmat-nikmat dini yang harus disyukuri. Dan kenikmatan dalam agama nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Sebaliknya musibah juga demikian. Musibah dalam agama jauh lebih membahayakan dibandingkan dengan musibah dalam dunia atau dalam urusan duniawi. Kalau seseorang itu misalnya miskin, hidup sebagai orang yang fakir, paling-paling dia kelaparan, kemudian mati dengan kelaparannya itu. Tetapi kalau dia muslim, dia akan selamat di akhirat. Tetapi kalau musibahnya adalah musibah fiddin, musibah dalam agama, misalnya dia kaya raya, harta melimpah, tetapi dia kufur, dia kafir, dia tidak belajar ilmu agama, maka ini musibah dalam agama yang bisa mencelakakan dia nanti di akhirat yang kekal. Karena itu musibah dalam urusan agama jauh lebih berat dibandingkan dengan musibah dalam urusan dunia. Demikian juga nikmat Allah dalam urusan agama jauh lebih bernilai dibandingkan dengan nikmat dalam urusan duniawi. Tetapi meskipun begitu, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa nikmat duniawi juga kita wajib untuk mensyukurinya. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang begitu sangat banyak itu? Caranya dengan dua cara. Para ulama menjelaskan bahwa asyukru naw'an. Syukur itu ada dua macam. Yang pertama namanya asyukrul wajib, asyukrul wajibu, dan yang kedua adalah asyukrul mandub atau asyukrul masnun. Yang pertama syukur yang hukumnya itu wajib, yaitu ada musti'malin ni'mah fi ma'asillah, fi maksiatillah, tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan, yang nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu syukur yang wajib.
Dan inilah hakikat daripada syukurullah, syukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dalam kemaksiatan kepada Allah. Ini yang dimaksud dengan asyukrul wajib. Allah memberikan kita nikmat hidup, maka hidup kita ini tidak kita gunakan untuk bermaksiat. Kalau kita menggunakan kehidupan kita untuk bermaksiat, kecil ataupun besar maksiat itu, maka berarti kita tidak mensyukuri nikmat hidup. Karena Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintahkan beribadah kepadaku. Itu firman Allah, bahwa kita diberikan hidup di dunia ini, kita diperintah untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Jika seseorang kemudian kita bermaksiat kepada Allah, berarti kita tidak mensyukuri nikmat hidup yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Jika kita memanfaatkan hidup ini untuk ibadah kepada Allah, berarti kita telah mensyukuri nikmat hidup. Nikmat kesehatan, Allah memberikan kenikmatan berupa kesehatan. Maka mensyukuri nikmat sehat adalah tidak menggunakan kesehatan untuk bermaksiat kepada Allah. Bukan mumpung badannya sehat kemudian dia rajin untuk bermaksiat. Sebagian orang seperti itu. Ketika badannya sehat, maka dia merajalela dalam kemaksiatan. Tetapi ketika sakit, dia bilang saya sudah taubat ketika dia sakit. Tetapi sebenarnya dia tidak bertaubat karena sakitnya itu atau berhentinya dia dari kemaksiatan itu bukan karena Allah, bukan karena telah bermaksiat kepada Allah, tetapi karena dia telah kena batunya atau dia telah kena akibat dari perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Mensyukuri nikmat mata, bagaimana? Ya tidak menggunakan mata ini untuk melihat sesuatu yang diharamkan. Itu namanya mensyukuri nikmat mata. Kalau seseorang menggunakan mata untuk melihat sesuatu yang diharamkan, misalnya melihat aurat orang lain, untuk melihat sesuatu yang diharamkan dalam agama secara umum, maka berarti dia telah mengkufuri nikmat, telah kufur terhadap nikmat Allah. Bukan kufur yang keluar dari Islam, tetapi dia telah mengingkari, maksudnya nikmat Allah, yaitu berupa nikmat mata. Allah memberikan nikmat telinga, maka mensyukurinya bagaimana? Yaitu dengan tidak menggunakan telinga mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Allah memberikan nikmat lisan untuk kita bisa berbicara. Bagaimana mensyukuri nikmat lisan? Yaitu dengan tidak menggunakan lisan ini berbicara sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tidak untuk ghibah, tidak untuk namimah, tidak untuk mencaci maki orang lain, tidak menfitnah orang lain, dan seterusnya. Ini namanya mensyukuri nikmat lisan. Allah menganugerahkan kita nikmat tangan, nikmat kaki, maka kita pergunakan nikmat itu untuk ibadah, bukan untuk kemaksiatan. Itulah yang disebut dengan asyukru al-wajib. Inilah yang wajib. Hadirin rahimakumullah, Allah memberikan nikmat rizki, maka rizki yang kita peroleh, rizki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kita gunakan untuk maksiat. Itu yang disebut dengan mensyukuri nikmat harta atau nikmat berupa rizki dan seterusnya dari nikmat-nikmat yang sangat banyak yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Itu yang disebut dengan syukur wajib. Kemudian yang kedua adalah asyukrul masnun atau asyukrul mandub. Syukur yang disunnahkan.
Nah, ini tidak wajib, artinya jika seseorang tidak melakukannya maka dia tidak berdosa. Nah, tetapi hendaknya seseorang melakukannya karena disunnahkan di dalam agama. Apa itu? Yaitu dengan berzikir, dengan kita misalnya mengucapkan alhamdulillah, asyukrulillah dan seterusnya. Nah, ketika kita misalnya ingat dengan nikmat mata, alhamdulillah saya bisa melihat. Ketika dia ingat dengan nikmat berupa telinga bisa mendengar, dia mengatakan alhamdulillah. Nah, ketika dia ingat dengan nikmat tangan, kaki, maka dia katakan alhamdulillah. Ketika dia ingat dengan nikmat hidup, maka dia katakan alhamdulillah. Ketika dia ingat dengan nikmat sehat, maka dia katakan dengan lisannya alhamdulillah. Maka semakin sering kita ingat nikmat Allah, tidak ada kata yang terucap di lisan kecuali dengan mengatakan alhamdulillah. Padahal tidak ada satu detik pun waktu kecuali kita dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian guru-guru kita, sebagian para kiai kita sering mendengar terucap dari lisannya tidak pernah kering dari ucapan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sedikit-sedikit mengatakan alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka ingat dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap jalan alhamdulillah. Setiap detik, setiap waktu selalu mengingat nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Alhamdulillah bisa beriman, alhamdulillah bisa belajar, alhamdulillah bisa kumpul dengan kawan-kawan, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus dia akan mengucapkan alhamdulillah karena memang nikmat Allah itu sangat besar. Itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Tetapi nikmat yang seperti ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Artinya jika seseorang dengan lisannya dia tidak mengatakan alhamdulillah, tetapi dia telah menggunakan nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya untuk ibadah dan tidak untuk bermaksiat, maka sesungguhnya dia telah bersyukur kepada Allah. Dia telah mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia. Dia ketika bisa melihat, dia tidak mengatakan alhamdulillah, tetapi dia memelihara matanya dari berbuat maksiat kepada Allah dengan matanya itu. Dia ketika ingat bahwa telinganya itu normal bisa mendengar dengan baik, dia tidak mengatakan alhamdulillah, tetapi dia telah menggunakan telinganya dengan benar dalam ibadah dan tidak untuk maksiat kepada Allah. Dia ketika ingat bahwa dia hidup, dia sehat, dia tidak mengatakan alhamdulillah, tetapi dia menggunakan kehidupan dan kesehatannya untuk ibadah tidak bermaksiat kepada Allah. Maka dia telah bersyukur kepada Allah. Tetapi jika dia menambahi syukur yang wajib dengan syukur yang sunnah, dengan mengatakan alhamdulillah misalnya, maka itu adalah tambahan kebaikan, tambahan pahala untuk orang tersebut. Dan ini sesuatu yang luar biasa, ya, luar biasa. Karena semakin kita mengingat-ingat, dan ini merupakan bagian atau cabang dari keimanan, mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin besar syukur kita kepada Allah. Dan semakin kita bersyukur kepada Allah, maka semakin seseorang mendekatkan diri dia pada derajat yang tinggi indallah, yaitu taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit orang yang syukur secara istiqamah. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku itu yang bersyukur kepadaku.
Artinya sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqamah. Kalau kita, kebanyakan kita itu mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, itu ya terkadang kita mensyukurinya, terkadang tidak mensyukurinya. Ketika sekarang ini kita duduk dalam majelis ilmu, maka berarti kita telah mensyukuri nikmat hidup, nikmat sehat. Kalau kita sakit nggak bisa hadir seperti ini. Kalau kita mati juga nggak akan bisa kita menghadiri seperti ini. Ini juga mensyukuri nikmat telinga. Kalau kita tuli, mana bisa kita mendengarkan pelajaran. Kita juga mensyukuri nikmat mata. Kalau kita buta, bagaimana kita bisa hadir dalam majelis ilmu dan seterusnya. Ini adalah rangkaian hadir dalam majelis ilmu adalah rangkaian dari syukur terhadap nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yang jumlahnya sangat-sangat banyak, tidak mampu kita untuk menghitungnya, bukan karena nggak ada, tetapi karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menceritakannya kepada orang lain berdasarkan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan nikmat Tuhanmu fahaddits, maka ceritakan kepada orang lain. Tetapi bukan dalam rangka untuk riya, bukan dalam rangka untuk pamer, tetapi dalam rangka tahaddusan bin ni'mah, dalam rangka untuk menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang lebih lagi di sini adalah nikmat dini, nikmat dalam agama. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Alhamdulillah saya diberikan kemudahan untuk berbuat ketaatan. Alhamdulillah saya diberikan nikmat bisa melaksanakan sholat di bulan puasa ini dengan istiqomah, bisa puasa sampai habis. Alhamdulillah, diceritakan nikmat-nikmat agama yang Allah anugerahkan kepada dia, kepada orang lain. Itu sesuatu yang diperbolehkan, bukan untuk kesombongan, enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr, kata beliau, saya ini adalah pemimpin dari umat manusia pada hari kiamat. Ini kan nikmat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad. Beliau dijadikan sebagai afdalul makhluqat, beliau dijadikan sebagai sayyidul khalqi ajma'in. Maka beliau katakan itu kepada para sahabat. Dan itu beliau mengatakan wala fakhr, aku mengatakan itu adalah bukan untuk kesombongan, tetapi untuk menceritakan nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Beliau juga pernah mengatakan, beliau bersabda, ana a'lamukum billahi wa akhsyakum lahu. Aku ini adalah orang yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepada Allah. Nah, ini apa? Beliau cerita tentang nikmat yang Allah berikan kepada beliau, yaitu berupa al-ilmu billah yang pada tingkatan yang paling tinggi. Dan beliau adalah diberikan nikmat berupa khasyatullah, takut kepada Allah dalam tingkatan yang tertinggi, sehingga beliau mengkhabarkannya, memberitahukannya kepada para sahabatnya, kepada umatnya. Ini bukan iftikharan, bukan untuk sombong, tetapi untuk tahaddusan bin ni'mah, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah,
Ini juga sulit, ya, sulit. Artinya sulitnya begini, sulitnya adalah untuk menghindarkan dari riya, menghindarkan dari sombong. Itu sulit. Tetapi bagi sebagian orang Allah Subhanahu wa taala memberikannya taufik sehingga ini menjadi mudah untuk dilakukan tanpa ada kesombongan, tanpa ada riya. Dia bisa menceritakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kenikmatan itu adalah kenikmatan duniawi yang sementara, ya kalaupun diceritakan ya harus pandang-pandang. Nanti dia orang kaya diceritakan kepada orang miskin, alhamdulillah uang saya di lemari penuh itu. Sementara yang diceritai itu nggak punya uang sama sekali dan dia nggak ngasih apa-apa, itu namanya sombong. Kecuali kalau dia habis cerita terus, ini untuk kamu 1 tas misalnya, nah itu beda lagi. Ini dia cerita saja, uang saya alhamdulillah, alhamdulillah di rumah itu penuh warna merah semua 1 kamar. Sementara yang 1 lembar pun nggak punya. Dan dia tidak memberikannya, tidak bersedekah, tidak memberikan hadiah kepadanya. Maka itu sesuatu yang tidak etis. Dan itu dari sisi zahir sudah mencerminkan bahwa dia itu sedang sombong, menyombongkan diri, bukan untuk tahaddus bin ni'mah. Tahaddus bin ni'mah itu tentu tidak seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu sangat banyak. Terutama nikmat yang tadi kita katakan nikmat dalam agama, itu adalah sesuatu yang patut disyukuri, karena itu adalah menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih untuk mendapatkan nikmat-nikmat khusus yang bisa menyelamatkan seseorang nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu." Rasulullah bersabda, sungguh sangat mengherankan dan sangat menakjubkan, ya. Sangat menakjubkan, sesuatu yang luar biasa bagi seorang mukmin. Tapi mukmin yang dimaksud di sini apa? Al-mu'min al-kamil. Bukan mukmin biasa seperti kita, tetapi al-mu'min al-kamil. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin yang sempurna imannya. Kalau nggak sempurna imannya, ya ada mukmin, tetapi nggak kullu amrihi khair. Tidak setiap urusannya baik. Ada seorang mukmin, tetapi ketika dapat nikmat, dia malah mengkufuri nikmatnya. Ketika dia kena musibah, malah dia nggak bisa bersabar. Itu ya mukmin juga, tapi mukmin ghairu kamil, seorang mukmin yang tidak sempurna seperti keadaan kebanyakan orang. Nah, hadis ini berbicara li amril mu'min, artinya li amril mu'minil kamil, bahwa sungguh menakjubkan kondisi seorang mukmin yang sempurna imannya. Gimana menakjubkannya? Semua keadaannya itu selalu baik. Dalam kondisi apapun, seorang mukmin yang sempurna itu senantiasa baik, nggak ada nggak baiknya. Bagaimana rinciannya? Jika dia kena atau dia mendapatkan kesenangan,
dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur. Ketika dia dapat rezeki, dapat harta, dapat kesehatan, dapat kehidupan, dapat anggota badan yang normal, yang berfungsi seluruhnya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menggunakan nikmat-nikmat itu dalam kemaksiatan kepada Allah. Maka itu adalah kebaikan bagi seorang mukmin tersebut. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u, ketika seorang mukmin itu terkena musibah, terkena sesuatu yang membahayakan dan tidak menyenangkan dirinya, maka dia mampu untuk bersabar, ridha terhadap takdir Allah, tidak protes terhadap musibah yang diterima. Ketika dia sakit, maka atau ketika ada salah satu anggota keluarganya meninggal, atau misalnya dia hidup dalam kefakiran, maka dia bisa bersabar, menerima apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dia bisa bersabar terhadap musibah yang menimpanya, dan itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Kenapa? Karena kesabaran akan membuahkan pahala yang sangat besar, seperti yang sudah kita sampaikan dalam bab puasa kemarin, bahwasanya kesabaran akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala berlipat-lipat ganda yang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Itulah kehebatan seorang mukmin yang sempurna. Beda dengan orang yang mukmin tidak sempurna. Terkadang ketika dapat nikmat, terkadang syukur, terkadang tidak. Ketika dapat musibah, terkadang sabar, terkadang tidak sabar dengan musibah yang menimpanya. Apalagi orang kafir. Kalau orang kafir sudah pasti ketika mereka mendapatkan nikmat, nggak ada syukurnya sama sekali, karena justru dia kufur. Sudah diberikan hidup, sudah diberikan kesehatan, mata yang sehat, telinga sehat, kaki, tangan, dan semuanya yang sempurna, tetapi dia malah menyembah selain Allah. Allah yang menganugerahkan nikmat kepadanya, tetapi justru dia menyembah selain Allah. Itu sudah merupakan kekufuran terhadap nikmat yang tertinggi. Bukan hanya dia menggunakan nikmat-nikmat itu dalam bermaksiat, tetapi justru bahkan menggunakan nikmat-nikmat itu dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka diuji dengan musibah, ya jelas mereka nggak akan bisa sabar terhadap nikmat itu, karena memang mereka bukan seorang mukmin. Makanya kita hendaknya bisa menjadi seorang mukmin yang sempurna. Nah, seorang mukmin yang sempurna yaitu ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, hendaknya kita bisa mensyukurinya, dan ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, maka hendaknya kita bisa bersabar. Karena di dunia ini dua hal itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Di dunia ini kita nggak akan terus merasakan kesenangan, tetapi terkadang kita juga akan mendapatkan kesusahan. Tidak selalu nikmat yang kita dapat, tetapi juga nikmah, tetapi juga musibah yang akan kita dapatkan. Maka kita harus bisa bersikap dalam dua keadaan itu, yang keduanya akan menghasilkan pahala insyaallah. Jika kita mau mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka kita akan mendapatkan pahala. Demikian juga ketika kita bisa bersabar atas musibah yang menimpa kita, maka kita pun juga akan bisa mendapatkan pahala insyaallah. Itulah seorang mukmin yang sempurna. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Baihaqi di sini menyebutkan sebuah bait syair
dari Abul Hasan Al-Kindi Al-Qadhi, "Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'am." Jadi kita diperintahkan secara umum di sini, ya memang dalam agama seperti itu, kita diperintahkan untuk memelihara nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan syukur. Kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, maka dalam ayat itu disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka Allah akan menambah. Allah akan menambah nikmat yang Allah berikan. Tetapi jika seseorang itu kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, mengingkarinya, tidak mau mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya, maka azab Allah itu sangat pedih, sangat berat. Dikatakan di sini fa innal ma'asiyah tuzilun ni'am, bahwasanya kemaksiatan itu bisa menghilangkan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada dia. Kalau ada seseorang misalnya menggunakan matanya untuk bisa bermaksiat, bisa-bisa matanya, nikmat mata akan hilang dari dirinya. Artinya bisa karena sesuatu hal dia menjadi buta, dia tidak bisa melihat lagi. Seseorang menggunakan kehidupannya misalnya dalam kemaksiatan kepada Allah, maka bisa jadi dia kemudian kesehatannya akan hilang. Karena kesehatan ketika diberikan kepadanya ternyata untuk kemaksiatan, maka kemudian dia kemudian dicabut kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sakit dan seterusnya. Karena itu berhati-hati kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menjaga nikmat itu, yaitu dengan kita mensyukuri nikmat tersebut dan tidak mengkufuri nikmat tersebut. Kemudian beliau juga menyebutkan, muallif rahimahullah menyebutkan perkataan As-Sari, bahwa beliau mengatakan asyukru ni'matun wa syukru ala ni'ami ni'matun ila alla yatanaha syukru ila qarar. Jadi syukur itu adalah nikmat, dan syukur atas nikmat itu adalah nikmat. Ini yang kemarin dan hari ini kita jelaskan, bahwa syukur, bahwasanya nikmat itu ada nikmat duniawi dan ada nikmat dini, nikmat dalam agama. Ketika kita misalnya mendapatkan kesehatan, mendapatkan kehidupan, rezeki yang banyak, ini adalah nikmat dari Allah. Ketika kita bisa mensyukuri nikmat itu, maka ini juga nikmat dari Allah. Kemudian kita mensyukuri nikmat yang berupa bisa mensyukuri nikmat, itu juga nikmat. Begitu seterusnya tanpa ada ujungnya. Bisa dipahami? Jadi kita misalnya kita sehat. Ini yang mudah, contoh yang mudah. Kita diberikan kesehatan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberikan kesehatan oleh Allah, apakah semua orang bisa memanfaatkan kesehatannya dalam ibadah dan tidak menggunakan dalam kemaksiatan? Jawabannya tidak. Tetapi sebagian ada yang bisa mensyukurinya, dan sebagian ada yang nggak bisa mensyukurinya, justru mengkufuri nikmat tersebut. Maka ketika Allah memberikan taufik pada diri kita untuk kemudian bisa mensyukuri nikmat itu, maka berarti syukuri nikmat. Kalau kita bisa mensyukuri nikmat, maka itu adalah nikmat juga dari Allah. Kita syukuri lagi, dan begitu seterusnya, tidak ada akhirnya. Karena semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita untuk bisa melakukannya, melakukan syukur itu, sehingga
sehingga syukur ini semakin semakin banyak syukur karena setiap apa yang kita lakukan adalah nikmat dari Allah dan semuanya membutuhkan kepada syukur. Bisa mensyukuri nikmat adalah nikmat, sehingga itu juga harus disyukuri lagi, dan bisa mensyukuri syukur terhadap nikmat adalah nikmat, juga harus disyukuri lagi, begitu seterusnya, tidak ada ujungnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nazam yang berikutnya itu semuanya menjelaskan tentang hal yang sama, yaitu yang intinya bahwa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah nikmat dari Allah yang kita juga harus mensyukurinya. Tetapi tentu mensyukurinya berbeda. Mensyukuri nikmat yang duniawi, misalnya kesehatan mata, bisa melihat, telinga bisa mendengar, adalah dengan tidak menggunakan nikmat itu dalam kemaksiatan kepada Allah. Lalu bagaimana bisa mensyukuri nikmat? Bagaimana kita mensyukuri nikmat berupa bisa mensyukuri nikmat? Bisa dipahami ya. Jadi kita bisa mensyukuri nikmat. Kita ternyata alhamdulillah bisa hadir dalam majelis ilmu. Berarti kita telah diberi nikmat oleh Allah berupa mensyukuri nikmat kesehatan. Kita diberi nikmat kesehatan oleh Allah, kemudian kita ternyata melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik. Maka berarti kita telah diberi nikmat lagi, nikmat kedua, yaitu bisa mensyukuri nikmat Allah, dan itu nikmat. Bagaimana mensyukuri nikmat yang berupa bisa mensyukuri nikmat itu? Yaitu dengan tidak ujub, tidak sombong terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Tidak sombong dengan amal yang kita lakukan, tidak ujub. Ujub itu merasa bahwa apa kebaikan, ketaatan yang kita lakukan itu bersumber dari diri kita dan bukan nikmat dari Allah. Ketika seseorang pada waktu malam, di sepertiga malam terakhir, dia kemudian bangun, dia melaksanakan sholat malam misalnya, itu adalah nikmat dari Allah, karena dia bisa mengerjakan itu karena taufik Allah. Maka mensyukuri itu, ya jangan kemudian dia merasa bahwa itu berasal dari dirinya, bukan dari Allah. Kalau itu dia melupakan bahwa itu nikmat Allah, maka dia tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujub, harus dijauhi ujub, karena sebagian orang dia memang rajin dalam ibadah, dia memang rajin dalam belajar ilmu agama, dia memang rajin di dalam melakukan berbagai macam amal ketaatan, rajin berinfak, rajin bersedekah, tetapi dalam hatinya itu melupakan bahwa apa ketaatan yang dia lakukan itu adalah nikmat dari Allah. Dia lupa. Taunya bahwa itu adalah dirinya yang hebat, dirinya yang berkelas dan seterusnya. Padahal sebenarnya itu semuanya tidak mungkin bisa dilakukan tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang bahkan lebih dari itu, yaitu dia menyombongkan diri kepada orang lain. Karena dia merasa bahwa dia ketaatannya lebih banyak dari orang lain, kemudian dia menghina orang lain yang menurut dia amalnya lebih sedikit. Karena dia lebih rajin dalam baca Al-Quran misalnya, maka kemudian dia menghina orang lain, melecehkan orang lain yang menurut dia
mungkin lebih sedikit bacanya Al-Quran, atau bahkan dia sombong terhadap orang lain. Ketika dia diberi nasihat, dia orang yang rajin dalam sholat, dia orang yang rajin dalam ketaatan, dia orang yang rajin dalam belajar ilmu agama. Kemudian datang orang yang baru belajar memberi nasihat kepada dia. Kemudian dia sombong, tidak mau menerima. Kamu itu baru belajar, saya sudah bertahun-tahun belajar di sini, dan seterusnya. Itu apa namanya? Sombong. Kalau sombong berarti dia melupakan bahwa dia itu bisa melakukan ketaatan-ketaatan itu adalah karena nikmat dari Allah. Maka orang yang mensyukuri nikmat berupa mensyukuri nikmat duniawi itu adalah dengan menghilangkan ujub, dengan menghilangkan kibar, kesombongan dalam hati orang tersebut. Hadirin rahimakumullah, semoga kita semuanya itu bisa melaksanakan ini, sesuatu yang mudah untuk diucapkan tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Karena seseorang yang telah sampai pada derajat syukur, dia bisa mensyukuri segala nikmat yang dia berikan, maka dia menjadi seorang taqi, seorang yang bertakwa, bahkan dia akan sampai pada derajat sebagai waliyun min auliyaillah. Sesuatu hal yang sangat tinggi, tetapi tentu tidak mudah bagi kebanyakan kita umat Islam. Tetapi jika Allah memberikan taufiknya kepada kita, maka sesuatu yang sulit itu menjadi mudah. Karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya untuk bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan perlindungan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongan dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.